Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan untuk segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian baginya. Kita katakan, kusanjung kau di tempat tinggi. Kami meninggikan namamu Tuhan, sebab Engkau adalah Imam Besar Agung. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Tuhan. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit itu sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepadamu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita terus bersorak-sorai bagi namanya. Kita naikkan pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Damai yang menetap, dan damai yang menetap.
pada dunia dalam gelap, tentang kebenarannya, tentang kasih-Nya. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 37, ayat 12 sampai dengan 20. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Agus Santoso. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Biarlah kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Pentakosta ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga mengubahkan hati kami yang keras, tanah yang tidak subur, menjadi tanah yang subur, yang lunak, yang dapat siap untuk menerima taburan benih-benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, nats khotbah pada hari ini di hari Pentakosta saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 dengan tema yaitu dampak pekerjaan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan kota Yerusalem pada saat itu dan menjadi titik balik bagi kehidupan orang percaya pada umat gereja mula-mula. Pada waktu itu jumlah orang yang berkumpul dan berdoa menantikan janji Bapa itu ada sekitar 120 orang. Kesemuanya orang-orang yang berdoa bersatu hati dan berkumpul di satu ruangan ini mengalami lawatan Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Salah seorang dari mereka saat itu, yaitu Petrus, murid Kristus yang semula menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Setelah mengalami jamahan Roh Kudus pada saat itu, hidupnya kemudian berubah 180 derajat. Petrus yang semula dihantui oleh rasa ragu dan takut membuatnya menyangkal Tuhan Yesus telah diubahkan menjadi satu sosok pribadi yang benar-benar berbeda. Ia mengasihi Tuhannya dengan penuh totalitas dan berani menghadapi resiko apapun karena imannya. Dan itu semua merupakan karya jamahan Roh Kudus yang saat itu mengubahkan Petrus 180 derajat. Yang semula dia merasakan ketakutan, tapi saat itu seorang yang notabene adalah nelayan desa di satu desa di daerah Galilea. Nelayan yang bisa dikatakan pendidikannya rendah. Tetapi saat itu dia diubahkan. Dia menjadi saksi tentang Kristus. Kebenaran-kebenarannya, kedahsyatan kuasanya, semuanya diungkapkan oleh Petrus di hadapan orang-orang Israel dengan berani. Dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia berkhotbah ini dengan berani di hadapan orang-orang yang sangat banyak. Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan dan kekuatan dari kita ini sedikit pun untuk kita dapat bertumbuh dan mengalami pembaruan. Terlebih untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk dapat menjadi penurut-penurut Tuhan. Apalagi dipercaya untuk menjadi kawan sekerja Tuhan di ladangnya. Kecuali oleh pertolongan Roh Kudus dan pengurapannya. Jadi tidak ada di dalam kehidupan kita itu bahwa aku ini loh sanggup melakukan sesuatu. Tidak. Itu adalah semuanya anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan semata. Melalui karya Roh Kudus. Melalui pertolongan Roh Kudus. Melalui pengurapan dari Roh Kudus. Kita dimampukan. Seperti halnya Petrus dimampukan di dalam Dia yang dulunya tentunya ketika berdiri di hadapan orang lain langsung gemetaran semuanya. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi Petrus yang baru. Petrus yang bersemangat mengabarkan Injil. Petrus yang berani mengungkapkan imannya di hadapan orang yang sangat banyak. Saya bertumbuh seperti ini. Saya dididik oleh Tuhan, dididik oleh Roh Kudus dalam proses-proses yang ada. Petrus memang prosesnya cepat sekali, karena saat itu memang dibutuhkan proses yang cepat sekali. Tapi pun ketika proses saya, lama gitu ya. Dari ketakutan, khotbah pertama saya di hadapan remaja-remaja di satu pelayanan gereja di pos PI, di gereja kecil, di daerah di Semarang, daerah yang sangat tidak terkenal gitu ya, kecil sekali, daerah kumuh di Semarang. Saya berkhotbah, meskipun itu remajanya cuman beberapa gelintir saja, keringat saya itu keluar semua. Dan khotbah saat itu adalah khotbah yang tercepat. Cuman 10 menit selesai. Ya, seperti itu. Tapi saya dididik oleh Tuhan. Bukan kemampuan kita. Melainkan itu semua adalah anugerah Tuhan. Ada seorang pelayan Tuhan namanya Ibu Rahmiati. Dia dulu ya sudah pensiun mungkin ya. Itu dosen di Saat, Ibu Rahmiati. Dia ada satu lagu yang sangat terkenal yang beliau ini tulis. Bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku, lupa saya ya, pokoknya tuh bukan karena kesanggupanku, kegagahanku, kebisaanku, bukan karena itu. Tapi oleh karena pemilihan Tuhan dan terlebih dari itu, kita disanggupkan. Itu karena anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa setelah mendengar khotbah dari Petrus, banyak orang saat itu mengalami pertobatan karena kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus, perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka yang tadi dihitung hanya 120 orang. Mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Dan biasanya hitungan-hitungan seperti ini itu belum termasuk istri dan anak-anak. Tercatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kegerakan rohani terjadi. Umat gereja mula-mula benar-benar mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bersekutu dalam pengajaran. Bersekutu, bertekun, bersehati, sepikir untuk berdoa di rumah Tuhan. Serta saat itu bertambah banyak orang yang diselamatkan. Dari 3.000 ini menjadi ribuan lagi, ribuan yang lagi. Itu adalah dampak dari peristiwa Pentakosta. Dampak dari pekerjaan Roh Kudus. Yaitu yang pertama, mengubahkan diri kita. Yang semula tidak sanggup, tetapi disanggupkan oleh Tuhan. Itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Maka dari itu yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, dampak yang kedua dari pekerjaan Roh Kudus adalah Dia memimpin Petrus di dalam kehidupannya. Setelah dia ubahkan, dia tidak meninggalkan, melainkan terus beserta dengan Petrus. Sehingga saat itu banyak orang-orang yang berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan Petrus. Dan terus-menerus ditambahkan orang-orang yang diselamatkan. Jadi ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, hendaknya kita terus-menerus memohon Roh Kudus menggandeng kehidupan kita. Ada satu lagu yang dikarang oleh Bapak Awon Datu di Cianjur ya. Lagunya begini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kita hendaknya memohon kepada Dia untuk senantiasa menggandeng di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarlah Roh Kudus kita jadikan tuan rumah di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita menjadikan Dia tuan rumah di dalam setiap kehidupan kita, maka kuasa mujizat itu tetap terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus menghasilkan kuasa dan mujizat bagi umat Tuhan sepanjang hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini yang telah berkata kepada kami, untuk kami hendaknya senantiasa menjadikan Roh Kudus sebagai pengubah hidup kami masing-masing, untuk mentransform kami menjadi sesuatu yang baik, yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa memohon Roh Kudus untuk menggandeng setiap kehidupan kami ya Tuhan, menuntun perjalanan hidup kami. Dan yang ketiga, bahkan kami menjadikan Roh Kudus sebagai tuan rumah di dalam setiap kehidupan kami. Maka Roh Kudus yang bagaikan air itu, yang dilambangkan dengan air itu, menyejukkan selalu kehidupan kami. Air itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tidak akan dahaga rohani, karena Engkau senantiasa memberi kesegaran di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur.
di hari Pentakosta ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. besar setiamu. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan atas kesempatan ini juga kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami semua anggota gereja pada hari ini, Tuhan tolong kami supaya kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk
seluruh kebutuhan daripada anak-anak-Mu, umat-Mu, anggota gereja ini. Tuhan berkati. Tuhan yang akan cukupkan dengan cara-Mu sendiri. Karena kami percaya Engkau telah mati dan bangkit, akan mengalahkan kuasa maut dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami semuanya. Oleh kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Berdoa juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Jika hari ini ada di hospital atau ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara-Mu, supaya mereka memiliki harapan hidup di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Tuhan berkati di berbagai wilayah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami diluruskan motivasi hati kami dalam melayani Dikau sebagai kepala gereja kami. Agar sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Dan bukan untuk pribadi kami masing-masing. Oleh kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, pimpin kami, tuntun kami ke jalan yang benar seturut dengan mau-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pelayan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini di berbagai tempat wilayah. Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan daripada gereja ini, baik kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami, menguatkan kami untuk berani memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mendukung pelayanan di berbagai lini kehidupan kami ya Tuhan, secara holistik, baik itu pendidikan, pelayanan gereja, sosial, kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih, tetapkan mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka secara melimpah dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa dan negara kami. Jaga lindungi bangsa kami dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang menjadi benteng perisai untuk menjaga, melindungi negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawabannya tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang terus berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu. Karena kami yakin Engkau Tuhan yang Immanuel. Engkau Tuhan sang provider bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus.
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku